pap tete, gunungnya gede, bisa di BO nggak? Harga lo berapa per malam? Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Jessica Nababa. Hari ini aku lumayan gigiku sakit banget. Kemarin 2 hari yang lalu aku habis ganti karet, mungkin lagi ditarik kan. Jadi rasanya itu bikin otak dan seluruh badan itu saraf-sarafnya mungkin sedikit rada error. Sesuatu yang kena ke saraf pasti kayak fokusnya itu gitu, paham kan? Sembari makan buah-buahan, ini ada buah apa ini, gak ada namanya. Kita coba dulu deh, tuh. Buah, kok belekuk ya? Pokoknya itu deh. Nah, ada di sini udah ada beberapa pertanyaan dan banyak banget. Ini dari teman-teman semuanya. Mungkin aku bakalan jawabnya tuh singkat, padat, dan jelas. Yang penting kejawab semua pertanyaan kalian yang penasaran sama aku. Oke, pertanyaan pertama ada dari Feriansyah 112. Tipe cowok idaman Kak Jess itu kayak gimana sih? Tipe cowok idamanku itu nggak ribet. Yang penting harus royal. bisa menghargai wanita. Karena zaman sekarang cowok yang bisa hargai wanita langka gitu ya. Jadi aku tuh maunya cowok yang sayang sama aku pastinya, dan sayang juga sama keluarga. Humoris, karena aku selera humornya lumayan tinggi. Jadi aku cari cowok yang bisa everyday bikin aku tersenyum. Karena tersenyum adalah sebagian dari iman. Kalau kita sering sedih kan muka jadi kayak jadi sering-sering tersenyum biar inner beauty-nya itu terpancar. Jadi aku tuh sukanya sama cowok yang bikin aku tersenyum, yang humoris. Dan tentunya royal, ya kan? Karena perawatan dari luar dan dari dalam itu butuh begini. Untuk tampang ya aku nggak terlalu yang gimana banget. Kalau tampang mah bonus ya menurutku ya. Jadi ya mau gimana pun tampangnya it's okay. Terus bisa mungkin jangan yang feel banget lah. Ke pertanyaan yang berikutnya. Aku sambil nyemil. Gue masih penasaran ini buat apa. Apa sih? Ada dari Beanadi Pratama. Kak, lahiran tahun berapa? Udah berapa lama workout kayak gini? Katanya. Coba kira-kira guys, zoom. Aku itu kelahiran tahun 99, which is sekarang aku masih 21. Ya, bentar lagi bakalan 22 Maret tapi. Jadi buat kalian yang mau kasihin aku kado, nggak apa-apa, nanti aku kirim alamatnya. Oke? Dan untuk berapa lama aku workout? Sebenarnya aku dari dulu suka banget yang namanya olahraga. Baru bener-bener seriusin waktu corona, which is kayak udah 7 bulan yang lalu. Kita tahu lah, gentar-gentirnya orang pasti pengennya, aduh gue harus jaga stamina nih, jaga kesehatan, jangan sampai nanti gue kena penyakit atau virus corona atau COVID-19. Dari pikiranku, iya gue harus hidup sehat. Akhirnya aku olahraga yang mana sampai sekarang itu kebawa. Jadi kebiasaan wajib yang nggak lakukan. Setiap aku makan atau apapun itu, pasti selesainya aku workout. Ya, walaupun nggak workout hari ini, pasti besoknya aku push. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Vini Febiona. Apa yang memotivasi Kak Jess untuk memulai pola hidup sehat? Pertama yang memotivasi aku adalah aku pengen sehat. Kedua, aku pengen punya body goals. Nah, gimana cara mendapatkannya? Tentunya kerja keras dan usaha. Seperti apa? Ya pastinya pola makan dijaga dan juga sering olahraga. Gak ada ceritanya lo pengen kurus, pengen badannya kayak Kendall Jenner, terus tiba-tiba memohon atau berdoa sama yang di atas, besokannya jadi. Nggak ada kayak gitu. Siapa sih yang nggak pengen pakai baju apapun itu enak dilihatnya? Paham gak sih? Jadi ya itu motivasiku guys. Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tapi tunggu dulu, makan satu lagi buah langcat. Di sini tuh nggak ada. Oh my god. Jadi guys, di sini tulisannya itu nama buahnya tuh longan. Baru tahu. Di sini ada dari Doni Sanjaya. Berapa kali pacaran Kak? Oke, tunggu dulu bentar. 1, 2, aku dulu SMP pacaran sekali. Aku pacaran SMP aku SMP 1, SMP aku sekali pacaran. Terus SMA juga sekali pacaran. Terus lulus SMA aku 1, 2, 3 ya. Seumur hidup aku punya pacar itu baru 6. Bayangin guys. SMP 1, SMA 1, terus pas aku lulus ada 4. Udah. Setelahnya belum. Lanjut. Di sini ada dari Naughty Hour Babe. Body care rutinnya please, Ci. Oke, di sini aku jawab yang sejujurnya karena banyak dari kalian apalagi followers cewek-cewek di Instagram kayak mikir aku pasti body care-nya yang apalah. Padahal sebenarnya body care aku itu cuma sabun cair, terus pakai spons, ya udah aku gosok itu aja. Luluran aku
jarang-jarang gitu. Sekalipun aku mau luruan atau masker badan, itu pasti panggil orang dari luar, dan itu sebulan cuman 2 kali gitu. Habis itu ya udah, aku rajin pakai hand body, mau pergi kemana-mana, terus mau tidur juga ya pakai hand body gitu, biar kulit nggak kering, nggak kusam. Next guys, dari Flare.re. Hal pertama yang bikin Kak Jas followersnya naik banget terus jadi selebgram. Ya hal pertama ya karena aku sering post foto atau mungkin upload video di TikTok. Aktif juga di TikTok dulu. Suka sering-sering walaupun nggak setiap hari, cuman adalah beberapa. Dan mungkin dari TikTok itu pada nge-share videoku kemana, terus nge-tag nama aku, yang bikin ya itu followers aku jadi perlahan-lahan naik. Ditambah aku juga aktif di Instastory, yang mana followersku tuh tahu, yakin kalau misalkan aku itu emang real gitu loh. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sedikit serius ya. Ada dari Azar Monroy. Kak, pernah ngalamin seksual harassment gak sih? Dan tanggapan Kak Jas gimana tentang seksual harassment? Aku pribadi pernah ngerasain seksual harassment. Itu tuh dulu zaman aku masih suka main atau kayak dugem-dugem di klub gitu. Adalah pernah nemuin cowok yang iseng-iseng udah mabok orangnya, terus kayak nggak sengaja atau disengaja, aku nggak tahu, kayak tiba-tiba pegang kita atau narik kita. Merasa risih, akhirnya setiap mau pergi mana-mana aku pasti ngajakin temen cewek, temen cowok ramean, biar hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi. Seksual harassment ini nggak hanya dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk visual juga. Misalkan gini, kalau kalian bisa lihat, aku tuh suka ngeposting fotonya tuh yang rada kebuka gitu lah. Nah, komen-komennya sebenarnya aku jarang kan baca komen, tapi sekalinya aku baca pasti ada beberapa komen yang misalkan pap tete itu gunungnya gede kayak gitu, pasti tanda kutip gunungnya gede apalagi sih. Terus ada yang lebih parah, bisa di BO nggak? Harga lo berapa per malam? Nah, yang begitu tuh sebenarnya kalian udah masuk ke sexual harassment dalam bentuk visual, yang mana itu ada undang-undang ITE mengenai penggunaan sosial media, yang kalau misalkan aku laporin bisa aja kena. Cuman ya aku pikir yang namanya sosial media, kalian berhak mau komen apapun. Cuman kalau misalkan emang udah lewat batas gitu, aku udah nggak bisa toleransi lagi, baru cari sampai ketemu orang yang kayak bikin aku itu down ya kan, daripada nyimpen orang sampah masyarakat yang merasakan kita, apalagi kayak diriku sendiri yang bikin aku down, yang bikin aku nggak bisa percaya diri gitu kan. Ya ngapain, ya udah aku laporin aja gitu. Jadi menurutku sexual harassment itu nggak hanya dari bentuk fisik yang aku rasakan, tapi setiap hari setiap aku ngeposting foto di Instagram pasti aku selalu menerima namanya sexual harassment dari komen-komen netizen yang barbar. Jadi zaman sekarang harus pintar-pintar menggunakan social media. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Chandra Setia 77. Tips kakak untuk para wanita lain agar tahu gimana caranya posturnya bisa aduhai, badan kecil tapi payudara besar. Pertama ya kalau nggak dari genetik. Kedua ya kalian melakukan surgery gitu. Ya lanjut. Di sini ada dari Nadia SBLS. Kak Jas, tips diet biar berhasil atau produktif gimana sih kak? Kadang kalau ada makanan yang enak gak bisa ditahan. Nah sama aku juga sih, apalagi makanan yang kita suka nih ya kan, pasti rasanya kayak udahlah gue pengen gagalin diet. Gak apa-apa hari ini gagal diet, besok bisa lagi diet. Tapi pikiran kayak gitu tuh jangan sampai ke bawah seterusnya. Karena kalau kalian pengen nurunin berat badan, harus ubah mindset dimana gue gak apa-apa makan apa aja, tapi itu harus dalam porsi yang benar. Atau kalian bisa melakukan namanya cheat meal. Jadi setiap hari kalian gak apa-apa makan makanan yang kalian suka, tapi dalam porsi yang kayak misalkan gini, kamu mau makan coklat sehari atau sekali makan itu 1 bungkus habis, ya kamu makan seperempatnya aja. Seenggaknya kamu bisa cicipin makanan yang kamu suka, dibanding kamu nggak makan sama sekali, kamu meng-cutting semua makanannya. Itu yang bikin diet kamu bakalan gagal. Biasanya aku di sore aku puasin, tapi puasin itu pokoknya dalam porsi yang sedikit banget. Percaya aku, kalau misalkan kalian lakukan itu, diet kalian akan berhasil, berat badanmu bakalan turun sesuai yang kamu mau. Oke, lanjut. Di sini ada dari Adelia Beryl. Kak, supaya konsisten olahraga biar badan goals untuk cewek, kak, kamu pengen badan goals ya udah kamu jawab sendiri, yaitu konsisten. Seperti aku bilang, konsistennya gimana? Pastinya harus menjaga pola makan dulu. Sebenarnya kalau awal-awal atau bagi pemula itu susah ya. Buat kamu para pemula, saran aku jangan diet yang ekstrim. Jangan tiru diet yang orang-orang dalam sehari turun 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Jangan yang kayak gitu, karena itu menurutku gak akan bertahan lama dan sifatnya sementara. Kalau kita kan carinya pengen jangka panjang, jadiin diet itu kebiasaan kita. Istilahnya makan siang, makan pagi, siang, malam, tapi dalam porsi yang secukupnya. Kalau kamu makan biasanya pakai piring yang gede, saran aku ganti piringnya jadi yang kecilan dikit. Lama-kelamaan secara nggak langsung pikiran kalian pasti ya udah itu lihat piring yang segini kenyang sendiri dengan porsi yang sedikit, yang kalau misalkan dituangkan ke dalam piring kalian yang biasa itu paling setengahnya doang. Ya cobain dulu aja selama 2 minggu. Kalau emang nggak sanggup, seperti aku bilang, kalian boleh melakukan yang namanya cheat meal. Makan apa aja nggak apa-apa yang kalian suka, asalkan
dalam porsi yang sedikit banget daripada nggak sama sekali yang ada balas dendam. Oke, lanjut. Pertanyaan yang berikutnya ada dari Bagus Kifli. Kajian secara agar badan kurus tapi payudara tetap gede gimana kak? Soalnya kebanyakan orang kan banyak badan kurus, tetenya juga ikutan kurus. Ini kamu nanya untuk siapa, cowok? Cewek lah ya pastinya. Nah, ada dua kemungkinan kenapa punya payudara itu mengikuti postur badan. Ya, ada orang kurus, walaupun dia udah kurus nih, payudaranya tetap gede ada. Tadinya payudaranya gede karena dia gemuk, terus tiba-tiba waktu kurus dia langsung ikutan nyusut juga ada. Jadi pertama itu ada faktor genetik, mungkin dari sononya atau dari keluarganya emang dia mau kurus mau gemuk payudaranya tetap adaan. Kedua itu dari di surgery, itu nggak usah ditanya lagi, kurus apapun operasi bentuknya segede mana itu bisa. Kemungkinannya ada dua, yaitu faktor genetik dan surgery. Kamu tinggal reka aja nih, ini cewek kurus antara dia dari genetik atau surgery. Terus kalau aku apa nih, bisa ditebak? Lanjut. Di sini ada dari Stewart Gomez 9892. Izin comot foto kak buat bahan colai ntar malam. Tahu kan maksud dari kata colai itu apa? Ya sebenarnya orang-orang yang komen seperti ini, kalau aku laporin itu tuh bisa kena pelanggaran undang-undang ITE. Bisa diusut. Aku cari-cari ini tuh banyak banget. Belum yang kena sakit hati dari omongan kalian. Saran aku, mending dari sekarang komennya itu lebih dijaga. Kita nggak tahu kalau kalian komen di aku nggak ngeresponin gimana banget. Tapi ketika kalian komen di kolom komentar orang dan waktu mereka baca terus sakit hati dan nggak terima, kalian dilaporin, ya pasti yang kena hukumannya kalian sendiri. Ya kalau nggak dipenjara lah, yang denda lah, dan dendanya tuh nggak murah. Jadi mulai dari sekarang kalian pintar-pintar pakai sosial media. Jangan sampai kamu itu rugi atas kebodohan sendiri. Atau mungkin siapa tahu nanti suatu saat aku pilih-pilih nih siapa sih dari kalian yang aneh-aneh komennya. Lanjut dah. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir ya aku jawab karena udah lumayan banyak. Ada berapa pertanyaan sih tadi aku sampai lupa nggak ngitung. Dan ya udah aku ambil pertanyaan terakhir dari GL_GWS. Kak, bagi tips jam-jam terbaik buat workout serta makanan apa aja yang terbaik buat dimakan. Biasanya kalau aku itu di jam 4 sampai jam 6 atau 4 jam sebelum aku mau tidur udah nggak olahraga lagi. Karena kalau kita olahraga di saat mendekati tidur, pertama bakalan bikin insomnia, susah tidur. Kedua, pasti sangat berpengaruh untuk kita jadi lapar. Intinya jauhin makanan yang fast food atau junk food gitu-gitu ya, lebih healthy food aja makanannya. Sebisa mungkin masak di rumah, ya kan masak di rumah juga lebih hemat, kita nggak ngeluarin biaya banyak. Aku ya paling masak sayur, makan buah, buat oatmeal, udah gitu aja, nggak ribet, simple tapi yang mengenyangkan dan juga sehat. Oke teman-teman, itu dia tadi Q&A part 2 nya, which is kayak banyak banget. Aku nggak tahu ada berapa pertanyaan yang tadi aku jawab. Dan semoga pertanyaan kalian itu menjawab rasa penasarannya kalian terhadap diriku. Sebelum aku mau tutup, jangan lupa like dan komen subscribe-nya YouTube channelku ini supaya aku tuh bisa makin berkembang dan tentunya bisa makin rajin buat kontennya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap aku upload, teman-teman menjadi orang yang pertama nonton video aku. Thank you guys for watching and I will see you in next video. Bye bye.